kita menjalani sholat Jumat berjamaah, adanya khutbah sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan khutbah kita kali ini adalah khutbah yang sangat penting, sebab khutbah yang akan kita sampaikan pada khutbah kali ini itu akan terjadi nanti di akhirat. Yang mana kita berharap khutbah ini bukanlah kita termasuk orang-orang yang mendengarkannya nanti di akhirat, namun kita dengarkan pada Jumat kali ini untuk menjadi pelajaran kepada kita bersama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita pejamkan mata, jangan sampai kita lengah, lalai dari mendengarkan khutbah pada Jumat kali ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum 'adzabun alim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala asy-syaitan. Para ahli tafsir menafsirkan syaitan yang dimaksud adalah iblis. Dan iblis berkhutbah. Iblis tegak berdiri berkhutbah lamma qudiyal amr, ketika hisab telah selesai, ketika fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir telah jelas, orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni surga telah jelas, orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka telah jelas. Pada saat itu iblis tegak berdiri dan berkhutbah. Mana khutbahnya ini didengar oleh orang-orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka, sehingga kesedihan mereka bertambah sedih lagi ketika mereka mendengarkan khutbah iblis. Kenapa bertambah kesedihan mereka? Perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ulang, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendengarkan khutbah ini di akhirat. Adapun saat ini Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Isi khutbah iblis adalah inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wahai orang-orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, janji yang pasti, yang tidak akan pernah diingkari melalui lisan para rasulnya. Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa,
Dan Allah persiapkan neraka bagi orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan azab hambanya yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Apa janji Allah? Allah akan berikan ampunan dan karunia-Nya bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ma'asyarul muslimin, harusnya kita ingat janji-janji ini. Kalaulah kita ketika orang tua kita memberikan janji-janji indah tentang dunia ini, tentang kebaikan dan kebahagiaan dunia ini, kita tidak akan lupa. Kalau ada sekiranya orang berjanji ingin memberikan HP, kita pasti akan ingat ini. Kalau ada orang tua kita menjanjikan untuk berangkat safar jalan-jalan keliling kota, keliling negara, kita pasti ingat janji ini. Tapi alangkah malangnya kita, banyak kita tidak mengingat janji Allah Azza wa Jalla, seakan janji ini adalah janji dusta. Harusnya kalau kita tergiur dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, kita selalu ingat, agar kita dapat memilikinya, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya nanti di akhirat. Ma'asyarul muslimin, itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, janji yang pasti. Dan aku pun berjanji kepada kalian, namun aku ingkari janji tersebut. Itulah ucapan iblis. Aku pun berjanji kepada kalian semasa kalian hidup di dunia, memberikan angan-angan, memberikan janji-janji, tapi hakikatnya janji tersebut adalah janji yang palsu. Dan aku ingkari janji tersebut. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa berjanji kepada kalian, menakut-nakutkan kalian tentang kefakiran. Itulah yang terjadi. Kebanyakan kita takut miskin karena kita mendengarkan janji dari iblis, janji dari syaitan. Ketika engkau banyak menghabiskan waktu untuk belajar, ketika engkau banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, apakah engkau tidak takut miskin? Bagaimana engkau makan? Kerja, sibuklah dengan kerja. Janji-janji iblis. Ma'asyarul muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada iblis mengungkapkan fakta ini ketika penghuni neraka telah jelas dan penghuni surga telah jelas, sehingga yang tersisa hanya penyesalan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang janji-janji iblis, janji-janji syaitan. Ya'idukum wa yumannihim, ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Mereka berjanji dan memberikan angan-angan palsu. Tidaklah janji mereka melainkan hanyalah janji yang dusta. Ma'asyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu apa lagi kata iblis? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li. Dan aku tidak memiliki kuasa kepadamu. Aku tidak memiliki kuasa apapun kepada kalian, melainkan aku hanya menyeru, aku hanya mengajak, aku hanya memanggil, aku hanya menggoda, aku hanya merayu. Fastajabtu. Namun kalian lakukan. Masyaallah muslim. Itulah faktanya. Tidak ada satu syaitan pun, tidak ada satu iblis, sebesar apapun godaannya, ajakannya, dia tidak akan
akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Tidak akan pernah. Hanya bisikan-bisikan, hanya godaan dan rayuan. Namun kita mau melakukan. Namun kita tergoda. Ala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan. Jangan salahkan aku, kata iblis. Jika kalian tergoda, jika kalian mengikuti janji-janjinya, jangan salahkan iblis. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian, cela diri kalian. Kenapa melakukan dosa? Kenapa jatuh ke dalam perbuatan maksiat? Masyaallah muslimin, kemana dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Padahal janji-janji iblis dengan segala ajakannya, rayuannya dan panggilannya, tidak ada bukti yang jelas. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajak kita untuk berbuat taat kepada Allah. Kenapa kita tinggalkan ajakan Rasulullah? Padahal ajakan Rasulullah nyata, benar,